Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Ika Putri, NIM 43040190130 dari kelas C. Saya di sini akan menjelaskan tentang pola komunikasi dalam mempertahankan hubungan perkawinan pada pasangan yang menikah muda. Di sini saya akan menjelaskan dahulu apa itu komunikasi. Kata komunikasi atau communication dalam bahasa Inggris berasal dari kata lain Latin communis yang berarti sama. Sama di sini maksudnya adalah sama makna. Jadi, jika dua orang terlibat dalam komunikasi, maka komunikasi akan terjadi atau berlangsung selama ada kesamaan makna mengenai apa yang dikomunikasikan. Yakni baik si penerima maupun si pengirim sepaham dari suatu pesan tersebut. Yang kedua, pola komunikasi keluarga. Pola komunikasi yang terjadi dalam keluarga bisa dinyatakan langsung ataupun hanya disimpulkan dari tingkah laku dan perlakuan yang terjadi dalam keluarga tersebut. Keluarga perlu mengembangkan kesadaran diri, pola interaksi yang terjadi dalam keluarganya. Apakah pola tersebut benar-benar diinginkan dan dapat diterima oleh seluruh anggota keluarga? Apakah pola itu membantu dalam menjaga kesehatan dan fungsi dari keluarga itu sendiri atau malah merusak keutuhan keluarga? Yang ketiga, ada perkawinan usia muda. Perkawinan usia muda dapat didefinisikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri pada usia yang masih muda atau remaja. Sehubungan dengan perkawinan usia muda, maka ada baiknya kita terlebih dahulu melihat pengertian dari remaja. Dalam hal ini yang dimaksudkan matang usianya. Golongan remaja muda adalah para gadis usia 13-17 tahun. Ini pun sangat tergantung kepada kematangan secara seksual, sehingga penyimpangan secara kasuistik pasti ada. Dan bagi laki-laki yang disebut remaja muda berusia 14-17 tahun. Dan apabila remaja muda sudah menginjak 17-18 tahun, mereka lazim disebut golongan muda atau anak muda, sebab sikap mereka sudah mendekati pola sikap tindak orang dewasa maupun dari sudut perkembangan mental belum matang sepenuhnya. Selanjutnya ada cara berkomunikasi dalam penyampaian pesan. Dalam penyampaian pesan, seorang komunikator dituntut untuk memiliki kemampuan dan sarana agar mendapatkan umpan balik atau feedback dari komunikan, sehingga maksud dari pesan tersebut dapat dipenuhi dengan baik dan berjalan efektif. Cara komunikasi yang digunakan oleh informan sebagai upaya untuk mempertahankan perkawinan adalah yang pertama, tatap muka. Dengan bertatap muka juga komunikator dan komunikan bisa lebih leluasa dalam mengutarakan hal yang ia sampaikan dan menyelesaikan permasalahan terjadi. Karena fungsi dari komunikasi tatap muka juga bisa berusaha meningkatkan hubungan insani, menghindari konflik-konflik pribadi, mengurangi ketidakpastian sesuatu, serta berbagi pengetahuan dan pengalaman dengan orang lain. Selain itu, komunikator dapat mengetahui diri komunikan selengkap-lengkapnya. Komunikator dapat mengetahui secara psikologis komunikan yang sedang dihadapinya. Yang kedua, ada bermedia. Komunikasi yang menggunakan peralatan atau kegiatan yang menciptakan suatu kondisi sehingga memungkinkan seseorang memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan sikap. Menurut jenisnya, mediasi komunikasi terbagi menjadi 3 jenis, yaitu komunikasi audio yang komunikasi dapat melalui alat pendengaran seperti telepon, komunikasi
Visual yaitu yang ditangkap melalui alat penglihatan seperti surat, dan komunikasi audio verbal yaitu alat komunikasi yang dapat dilihat dan didengar seperti televisi. Yang ketiga, verbal. Komunikasi verbal adalah komunikasi yang menggunakan simbol yang menggunakan satu kata atau lebih. Ada dua jenis komunikasi verbal yang dilakukan oleh pasutri informan sebagai salah satu cara mempertahankan perkawinan yang ditemukan di lapangan, yaitu komunikasi lisan dan tulisan. Selanjutnya, nonverbal. Kedekatan hubungan antar pihak-pihak yang melakukan komunikasi akan tercermin pada jenis-jenis pesan dan respon nonverbal, seperti sentuhan, tatapan mata yang ekspresif, dan jarak fisik yang sangat dekat. Komunikasi nonverbal adalah proses penyampaian pesan-pesan oleh seseorang yang dilakukan tidak dengan kata-kata atau bahasa verbal, melainkan melalui petunjuk-petunjuk dan tanda-tanda yang terjadi pada tubuh seseorang. Yang kedua yaitu pola komunikasi pasangan suami istri dalam mempertahankan hubungan. Yang pertama ada emotional attachment atau ikatan emosional. Dengan adanya ikatan emosional di antara keduanya adalah semakin sering masing-masing pasangan memelihara hubungan karena keduanya saling mencintai satu sama lain dan ingin mempertahankan hubungannya. Yang kedua, kenyamanan. Kenyamanan adalah salah satu cara yang dilakukan oleh para informan di lapangan. Kesulitan-kesulitan yang ada termasuk menemukan orang lain untuk hidup bersama atau partner bisnis yang lain, atau pengawal sosial yang lain mungkin membuat lebih yakin untuk tetap bersama daripada harus berpisah. Children atau anak. Pasangan akan tetap bersama karena mereka merasa benar atau salah, bahwa alasan yang paling menarik adalah anak, atau anak akan merasa diterima untuk menutupi alasan sebenarnya atau keyakinan, keuntungan, takut hidup sendiri, dan sebagainya. Yang terakhir ada komitmen. Banyak orang mempunyai komitmen yang kuat terhadap orang lain atau terhadap hubungan. Faktor pendukung. Faktor pendukung dalam bab ini komunikasi antar pribadi terhadap karakteristik pola komunikasi, yaitu yang pertama, keterbukaan. Hubungan pribadi atau personal relationship adalah di mana orang mengungkapkan informasi satu sama lain dan berusaha untuk memenuhi kebutuhan pribadi satu sama lain. Dalam berbagi informasi dan pengalaman tersebut dilakukan secara terbuka. Sikap terbuka untuk mengungkapkan tentang keadaan, masalah, dan pendapat diri kepada pasangan. Yang kedua, sportif dan dukungan. Perginya suami atau istri bekerja adalah demi tujuan untuk kesejahteraan dan kebahagiaan keluarganya. Permasalahan yang terjadi dalam keseharian di tempat yang berbeda harus dapat diselesaikan sendiri. Support atau dukungan menjadi hal yang menguatkan untuk menjalin hari-hari tanpa pasangan. Suami dan istri berusaha untuk memberikan dukungan dan menjalin aktivitas masing-masing dan harapan hidup sama-sama serta mewujudkan keluarga yang bahagia. Dukungan yang diberikan pola pasangan supaya semangat setiap akan berangkat kerja. Yang ketiga yaitu sikap positif. Dalam menjalani kehidupan berumah tangga atau keluarga, yang diperlukan adalah sikap positif untuk melewati berbagai peristiwa dan persoalan. Kita tidak mungkin berharap memiliki keluarga yang tanpa masalah. Semua keluarga pasti punya masalah. Yang diperlukan adalah sikap positif. Dalam menghadapi permasalahan kehidupan dengan adanya sikap positif, maka rumah tangga akan terhindar dari pertengkaran dan keributan. Yang keempat, empati. Kemampuan untuk memposisikan diri dalam posisi orang lain penting dalam komunikasi antar pribadi, terutama suami istri.
Orang yang mampu berempati terhadap orang lain, maka akan mampu mengerti orang lain. Saat berkomunikasi dengan orang lain pun dapat menjalin komunikasi yang baik secara ia mampu menempatkan diri dalam posisi lawan jenisnya. Empati sangat penting dalam suatu hubungan rumah tangga. Adanya empati juga menumbuhkan sikap saling menghargai pasangan dan mempertahankan hubungan yang baik. Yang kelima, kesamaan. Suami istri berkomunikasi dan saling bertukar informasi tentang keadaan masing-masing, menyatakan pendapat. Dalam proses ini terjadi pertukaran makna sehingga suami istri memiliki pengetahuan tentang keadaan pasangannya. Terjadi kesamaan makna sebuah informasi tersebut antara suami dan istri, maka dijelaskan dalam teori simbolik. Teori simbolik didasarkan pada pemikiran bahwa para individu bertindak terhadap objek atas dasar pada makna yang dimiliki objek itu bagi mereka. Maka ini berasal dari interaksi sosial dengan teman mereka dan makna ini dimodifikasi melalui proses penafsiran. Yang keenam, sikap yakin. Komunikasi interpersonal akan lebih efektif bila seseorang mempunyai keyakinan diri. Orang yang mempunyai sifat semacam ini akan bersifat luas dan tenang, baik secara verbal maupun verbal. Seorang yang bersifat yakin kepada orang lain, tentu ia akan berkomunikasi secara baik dengan orang tersebut. Dalam konteks rumah tangga, keyakinan yang dimiliki kepada suami atau istri kepada pasangannya, maka prasangka buruk tidak akan tumbuh. Yang ketujuh, kebersamaan. Seseorang tidak meningkatkan efektivitas komunikasi interpersonal dengan orang lain bila ia bisa membawa rasa kebersamaan. Orang dengan sifat ini akan mempertahankan dan merasakan kepentingan orang lain. Sikap kebersamaan ini dikomunikasikan baik secara verbal maupun non-verbal. Rasa kebersamaan yang ada dalam komunikasi yang dilakukan oleh pasutri yang menikah muda untuk mempererat hubungan mereka. Seseorang terikat satu sama lain dan merasa kedekatan mereka karena rasa kebersamaan yang hadir dan dalam komunikasi. Yang kedelapan, manajemen interaksi. Seseorang yang menginginkan komunikasi yang efektif akan mengontrol dan menjaga interaksi agar dapat memuaskan kedua belah pihak. Hal ini menunjukkan dengan mengatur isi, kelancaran, dan arah pembicaraan secara konsisten. Yang kesembilan, keekspresian. Canda, gurau, tertawa bersama dengan pasangan menjadi bentuk keterlibatan sungguh-sungguh proses komunikasi. Antara suami dan istri saling mengungkapkan rasa senang dengan canda dan tawanya. Terlibatnya suami dan istri secara sungguh-sungguh dalam komunikasi menjadikan suasana komunikasi menyenangkan. Yang ke-10, orientasi pada orang lain. Komunikasi antar pribadi sering melibatkan perasaan yang dimiliki oleh individu-individu yang berinteraksi. Keadaan yang senang, sedih, marah, cemburu, emosi kerap kali nampak pada proses komunikasi. Perasaan senang dan bahagia pada individu memungkinkan membuat proses komunikasi juga menyenangkan. Namun saat salah satu pihak dalam keadaan emosi karena suatu hal, membuat peluang ketidaknyamanan komunikasi. Salah satu pihak yang sedang emosi jangan sampai membuat pihak lain juga mengikutinya. Sebaliknya, dibutuhkan kemampuan dalam beradaptasi dalam lawan bicara agar kondisi psikologi seseorang terdampak pada keefektifan komunikasi. Yang keempat, ada faktor penghambat.
Komunikasi tidak berjalan sesuai dengan keinginan. Terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi komunikasi dalam menjalin rumah tangga, terlebih pasangan yang menikah di usia muda. Faktor-faktor penghambat yang muncul di kehidupan rumah tangga pasutri informan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ada faktor kurangnya kematangan sosial ekonomi. Kurangnya kematangan sosial ekonomi merupakan salah satu faktor yang mendasar bagi pernikahan usia muda. Tidak sedikit pasangan yang menikah usia muda yang terbengkalai pernikahannya lantaran ekonomi. Susahnya mencari pekerjaan, mahalnya biaya hidup, ditambah lagi melejitnya harga kebutuhan pokok, kebutuhan tambahan seperti membeli susu untuk anak menjadi permasalahan yang sering terjadi. Faktor kurangnya kematangan sosial ekonomi menjadi salah satu hambatan dalam mempertahankan hubungan perkawinan karena faktor ini rentan dengan pertengkaran. Yang kedua, kurangnya kesiapan mental. Faktor psikologi sangat berpengaruh dalam pernikahan. Hal ini merupakan salah satu faktor yang menjadi hambatan dan permasalahan hubungan perkawinan. Masih labilnya emosi dari setiap pasangan muda dalam menghadapi masalah sangat berpengaruh terhadap pernikahannya. Pasangan usia muda belum siap bertanggung jawab secara moral pada setiap apa saja yang merupakan tanggung jawab. Mereka sering mengalami kegoncangan mental karena masih memiliki sikap mental yang labil dan belum matang emosionalnya. Keduanya masih sama-sama egois dan masih sama-sama merasa benar ketika terjadi perbedaan pendapat. Yang ketiga, ada faktor fisiologis atau jasmani. Kawin muda berpengaruh terhadap terjadinya kanker leher rahim. Di bawah usia 18 tahun, alat-alat reproduksi seorang perempuan masih sangat lemah. Jika dia hamil, maka akibatnya akan mudah keguguran karena rahimnya belum begitu kuat, sehingga sulit untuk terjadi pelekatan janin di dinding leher rahim. Selain itu, kemungkinan mengalami kehamilan dan kelainan waktu persalinan. Yang terakhir yaitu campur tangan keluarga pasangan. Faktor penghambat dalam mempertahankan hubungan perkawinan tidak hanya disebabkan oleh suami dan istri, namun juga dari luar. Masih banyak pasangan-pasangan khususnya yang menikah muda yang masih tinggal bersama kedua orang tuanya. Hal ini yang memicu adanya campur tangan orang tua dalam kehidupan rumah tangga yang menyebabkan terjadinya pertengkaran antara suami dan istri. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.